Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Serpia Putri dari kelompok 3 kelas A 2017-2. Nah, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan needle compressive dan occlusive dressing. Nah, sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu kita menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Baik, adapun alat yang digunakan, yang pertama itu ada sarung tangan steril, kemudian masker, lalu kasa, hipafik, kemudian ada gunting perban, lalu alkohol swab. Kemudian di sini ada needle itu ukuran 18. Lalu di sini ada kapas dan kom. Kemudian ada NaCl, lalu ada bengkok, dan yang terakhir ada gond. Nah, sebelum melakukan tindakan, kita memasang monitor dan pulse oximetry, kemudian berikan oksigen dan ventilasi jika diperlukan. Nah, setelah itu kita jelaskan tindakan dan tujuan dari tindakan tersebut kepada pasien dan keluarganya, serta dapatkan inform consent dari pasien. Selanjutnya, perawat mencuci tangan, kemudian memasang handscoon, masang masker, kemudian menggunakan apron. Nah, setelah menggunakan APD seperti ini, kita bisa melakukan tindakan kepada pasien. Nah, sebelum melakukan tindakan, kita menentukan dulu di mana posisi untuk penusukannya, yaitu posisinya itu pada line mid clavicula ICS 2. Nah, karena tidak ada pantom, kita rabah saja di ICS 1, kemudian ICS 2. Nah, setelah kita mendapatkan posisinya, kita bisa tandai di mana lokasi penusukannya. Kemudian kita bisa mulai melakukan tindakan. Yang pertama, kita bisa dekatkan bengkok. Setelah dekatkan bengkok, kita bersihkan area yang akan dilakukan penusukan dengan alkohol swab. Selanjutnya kita bisa lakukan penusukan itu menggunakan needle. Nah, needle ini kita pegang menggunakan tangan dominan, dan tangan non-dominannya memegang area yang akan ditusuk. Nah, penusukan ini dilakukan dengan tegak lurus. Nah, apabila sudah tertusuk, itu jika sudah terkena pleura, maka kita bisa mendengar adanya suara seperti angin yang mendesis, atau seperti kita menusuk balon. Kemudian kita bisa lepas jarum dan tinggalkan kateternya, lalu lakukan fiksasi. Nah, setelah kita melakukan tindakan, kita bisa memeriksa kembali ABC dari pasien. Nah, setelah itu kita rapikan alat yang telah kita gunakan, cuci tangan, dan lakukan dokumentasi. Nah, lanjut ke tindakan yang selanjutnya, yaitu occlusive dressing. Nah, sama seperti tindakan yang sebelumnya, kita merapikan atau mempersiapkan alat, kemudian kita komunikasi kepada pasien untuk tindakan atau tujuan tindakan, dan mendapatkan inform consent. Kemudian perawat mencuci tangan dan menggunakan APD. Nah, selanjutnya kita lakukan tindakan yang kedua, yaitu melakukan occlusive dressing. Nah, seperti yang sebelumnya, kita posisikan pasiennya itu telentang dan pastikan pasiennya nyaman. Nah, selanjutnya kita dekatkan bengkok. Kemudian kita bersihkan area lukanya menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan NaCl.
Nah, setelah dibersihkan, kita tutup lukanya menggunakan balutan oklusif. Nah, jika sudah tertutup, kita fiksasi menggunakan plester 3 sisi. Nah, setelah kita melakukan tindakan, kita tanya kembali perasaan pasien dan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Setelah itu, kita rapikan alat, mencuci tangan, dan lakukan dokumentasi. Nah, baik, sekian video dari saya. Maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.